Selamat pagi Ibu dan Bapa warga desa Tegal Rejo dan Mertelu. Nama saya adalah V. Davishni Galding dan saya dari Sub Unit B KKN Periode 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan penyuluhan penanaman sistem hidroponik menggunakan sampah plastik. Sebelum saya memasuki video cara pembuatannya, saya akan memperjelaskan apa itu hidroponik, kelebihan dan kekurangan hidroponik, jenis-jenis tanaman yang bisa digunakan, serta 6 sistem dasar hidroponik. Pertama, apa itu penanaman hidroponik? Hidroponik itu adalah suatu budidaya menanam dengan memakai atau memanfaatkan air tanpa memakai media tanam. Ini dapat menekan penubuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman tersebut. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik ini lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air pada budidaya yang memakai media tanam. Jadi, hidroponik ini memakai air yang lebih efisien dan sangat cocok untuk diterapkan pada daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas. Kelebihan penanaman hidroponik. Yang pertama, adanya pengeluaran hasil yang lebih tinggi, bekalan nutrisi seimbang berterusan kepada tanamannya, penanaman tidak mengikut cuaca setempat, sayur dan buah seragam kerana bahan nutrien dan nilai pH-nya diberi secara kawalan dan sekata, kualiti buah atau bunganya lebih tinggi, penyakit bawahan tanah yang diakibatkan oleh nematoda dapat dielakkan, kos pembajakan merumpai, membuat batas dan penyiraman tiada serta dia dapat dilakukan pada ruangan atau tempat yang terbatas. Kekurangan penanaman hidroponik, dia membutuhkan model yang besar. Pada kultur substrat, kapasitas memegang air media substrat itu lebih kecil daripada media tanah sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius. Penyakitnya mudah menyebar jika air tercemar, memerlukan kemahiran teknikal seperti penyediaan larutan nutrien, pengujian pH dan keberalihan elektrikal, serta tidak semua tanaman dapat digunakan sebagai sistem hidroponik. Berikut adalah jenis tanaman yang sesuai untuk sistem hidroponik. Adanya tomat, selada, lobak, timun, stroberi, kil, bayam, daun bawang, kacang-kacangan, kemangi, kangkung, sawi, cabai, seledri dan bawang merah. Pada cara penanaman sistem hidroponik hari ini, saya akan menggunakan jenis tanaman iaitu cabai. 6 sistem dasar hidroponik iaitu sistem sumbu atau root system, pasang dan surut ebb and flow, rakit apung, floating system, aeroponik, nutrient free teknik serta irigasi tetes atau disebut sebagai drip irrigation. Pada hari ini saya akan menggunakan sistem iaitu sistem sumbu untuk cara penanaman hidroponik. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati atau murah untuk bajet kita seperti sampah plastik. Antara sampah plastik yang dapat digunakan adalah seperti botol plastik, pipa-pipa plastik atau yang cup plastik tersebut. Pada hari ini saya akan menggunakan botol plastik sebagai bahan utama saya dalam sistem ini. Terdapat 5 langkah penanaman sistemik hidroponik iaitu pembibitan, penyemaian, penyimpanan air nutrisi AB mix, penyiapan wadah penanaman dari botol plastik serta penanaman tanaman. Mari kita masuk ke video cara penanaman sistem hidroponik menggunakan sistem tersebut. Bahan dan alat yang diperlukan untuk penanaman hidroponik menggunakan sistem sumbu. Yang pertama, kita memerlukan gunting dan pisau. Yang kedua adalah AB mix atau disebut sebagai nutrisi air. Yang ketiga adalah tali sumbu. Yang keempat adalah kain flanel. Yang kelima adalah kantung plastik. Yang keenam adalah bibit sayur. Yang ketujuh adalah botol plastik. Yang ke-8 adalah wadah. Dan terakhir, diperlukan tanah media yang mengandungi sekam
dan lain-lainnya. Pada tahap awal penanaman hidroponik, kita harusnya mencari bibit atau benih sayur. Nah, pada hari ini saya ada 2 contoh, iaitu benih sayur selada sama benih sayur bayam merah. Saya juga menggunakan bibit cabai untuk penanaman hidroponik. Bibit-bibit ini dapat dicari di toko pertanian serta toko-toko online dan harganya sekitar RM4,000 hingga RM15,000. Setelah pencarian bibit, kita dapat melakukan step selanjutnya, iaitu untuk menyemai benih ini supaya kita dapat menggunakan tunasnya dalam penanaman hidroponik di botol plastik. Untuk menyemai benihnya, pertama kita sediakan Tupperware, lalu dialas dengan kain atau tisu yang dapat menyerap air. Dianjurkan untuk meletakkan lebih daripada 1 tisu agar penyerapan air berlaku dengan baik. Setelah meletakkan tisu, kita harus membasahkan tisunya agar air dapat diserap pada tisunya sebelum kita letakkan benihnya. Letakkan air secukupnya ya, agar tisunya basah dan menyerap semua air di permukaannya. Lalu kita dapat memasukkan benihnya ke wadah. Okey, kita akan taburkan benihnya ke atas tisu yang sudah dibasahi. Ditaburkan secukupnya dan lalu kita akan ratakannya di permukaan tisu ya. Tidak harus meletakkan semua benihnya ke dalam, hanya diletakkan secukupnya. Lalu kita harusnya cuba memisahkan benih-benih dari satu sama lain ke sekitar tisu basah tersebut. Setelah kita memisahkan benih-benihnya di atas tisu agar dia tidak menggumpal di satu tempat, kita harus mengalaskannya dengan tisu. Atau kita bisa menutupinya dengan tisu. Ini kita tutup atasnya. Setelah kita sudah menyemai bibitnya dan meletakkan tisu basah di atasnya, kita dapat menutup wadahnya. Jika kita menggunakan Tupperware, jangan ditutup Tupperwarenya sepenuhnya, dibiarkan ada ruangan sedikit untuk udara masuk. Tetapi kalau jika menggunakan plastik, wadah plastik dapat ditutup sepenuhnya dan dicucuk lubang di atasnya agar udara dapat masuk. Selepas itu, kita bisa memasukkannya ke dalam kantong plastik. Nah, pembibitannya sudah selesai. Sekarang kita harus tunggu 1 hari atau 24 jam sehingga tunasnya keluar. Untuk penyimpanan bibit ini harus dilakukan di ruangan gelap dan kita akan cek 1 hari selepas ini jika tunasnya sudah mengeluar. Setelah 24 jam, bisa dilihat terdapatnya kecambah tunas yang sudah keluar. Kecambah ini nanti bisa ditanamkan dalam parsir dan ditunggu selama 5 hari atau 1 minggu. Untuk menyiapkan
wadah botol plastik bagi penanaman hidroponik, pertama kita harus menggunakan botol plastik yang ukuran kecil atau ukuran besar sesuai dengan kebutuhan ibu bapa. Nah, pertama kita harus memotong botol plastik ini menjadi dua. Setelah kita sudah memotong botolnya menjadi dua, kita harus menyesuaikan bahagian bawah dengan bahagian atas. Jadinya bahagian atasnya tidak harus terlalu panjang, bisa dipotong di bahagian sini untuk menyesuaikan penanaman tersebut. Nah, begini rupanya botol plastik harus kelihatan setelah pemotongan. Setelah itu, kita harus melakukan pelubangan pada botol air di bahagian atas supaya ada tempat untuk pengudaran masuk dan keluar. Kita dapat menggunakan lilin, api dengan garpu untuk membuat lubangnya. Diharuskan dilakukan pelubangan di bahagian atas, bukan di bawah botol bahagian bawah juga. Setelah melakukan pelubangan pada botol dan penutup botol di bawah juga dilakukan pelubangan agar kita bisa memasukkan kain flanel melaluinya. Setelah itu kita sediakan kain flanel untuk penyerapan air nutrisinya. Jadi dipotong sedikit sesuai dengan ketinggian botolnya. Sekarang kita masukkan kain flanel ke dalam lubang yang sudah dilakukan pada botol plastik. Masukkan kain flanel ke dalam botol plastik dan siapkan botol plastik tersebut. Nah, sekarang kita bisa masukkan tanaman yang sudah disediakan ke dalam botol plastik. Masukkan pasir ke dalam botol plastik sepadat mungkin. Lalu masukkan tanamannya ke dalam botol plastik bahagian atas. Pastikan dia di bahagian tengah dan masukkan pasir lebih lagi. Sekarang dibuat air nutrisi guna AB Mix. Sediakan 2 botol air berisi 500 ml label AB dan 1 botol air diisi dengan 1 liter air. Masukkan paket A ke dalam botol A. Lalu masukkan paket B ke dalam botol B yang isi dengan 500 ml air. Lalu campurkan isiannya di dalam air tersebut. Jika campuran tidak rata, bisa diadukkan dengan lebih lanjut sehingga isiannya bercampur dengan rata. Lalu campurkan 5 ml
isian botol B dan A ke dalam 1 liter air. Setelah itu diadukkan sehingga merata. Setelah air nutrisi sudah selesai disiapkan, air nutrisi ini bisa dimasukkan ke dalam botol plastik penanaman hidroponik pada bahagian bawahnya. Isikan airnya secukupnya. Sehingga ia membatasi penutup botol. Dan selesailah penanaman hidroponik menggunakan sistem sumbu ini.